Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Red rice adalah fenomena masyarakat yang terus bekerja mendapatkan penghasilan namun tidak ada peningkatan dari segi keadaan dan kehidupan. Seharusnya dari segi penghasilan sangat tinggi, tetapi alokasi dana mereka lebih mengarah ke gaya hidup yang glamor dan elit. Mereka pun juga menghadapi segala jenis masalah keuangan dari kasus hukum, penipuan, dan sejenisnya. Siklus red rice adalah sebuah istilah yang menggambarkan kondisi di mana seseorang terus bekerja keras untuk mendapatkan uang, namun hidup dan keadaannya tetaplah sama, bahkan tidak mengalami peningkatan. Setiap hari bangun pagi untuk bekerja keras, menerima gaji dan bonus pada akhir bulan, dan kemudian menghabiskan uang untuk membayar tagihan dan gaya hidup. Namun sebelum akhir bulan tiba, uang sudah habis karena tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Akibatnya, terpaksa berhutang menggunakan kartu kredit dan layanan pay later. Hutang inilah yang membuat harus bekerja lebih keras untuk melunasinya. Namun, semakin bekerja, semakin besar pula hutangnya. Meskipun gaji meningkat, tetapi tetap sulit mencapai kekayaan karena terjebak dalam siklus ini. Banyak orang terlalu fokus pada peningkatan gaji mereka. Mereka bekerja keras, bahkan lembur hingga larut malam dan memiliki pekerjaan sampingan. Tetapi karena lupa belajar bagaimana mengelola uang dan mengatur pengeluaran. Saat pendapatan meningkat, gaya hidup pun ikut meningkat. Uang yang masuk ke kantong digunakan untuk menghilangkan stres dengan hiburan dan untuk membeli barang-barang mewah yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Banyak yang menggunakan kartu kredit dan terjebak dalam pola pikir pengelolaan uang yang salah. Hal ini menjadi perangkap yang membuat mereka tetap terjebak dalam siklus red rice, di mana pendapatan meningkat tetapi pengeluaran dan utang juga meningkat. Cara untuk keluar dari siklus ini yang pertama adalah memperbaiki mindset. Belajarlah tentang pengelolaan uang melalui buku, seminar, atau sumber lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan. Yang kedua, kelola hutang dengan baik. Hutang bisa menjadi alat yang baik jika diambil dengan pertimbangan dan direncanakan dengan baik. Pastikan hutang yang diambil digunakan untuk meningkatkan produktivitas, investasi, atau aset. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kredit konsumtif. Kamu bisa mulai dari mengingat dan menyelesaikan secara bertahap semua kredit konsumtif yang dimiliki, serta berusaha untuk tidak menambah jenis kredit konsumtif atau membeli hal-hal yang kurang bermanfaat
terutama jika dikenai bunga. Selain itu, mengurangi ketergantungan pada layanan pay later yang sering membuat ketagihan dan menghabiskan uang melebihi anggaran yang seharusnya. Yang keempat, membuat perencanaan keuangan. Penting untuk membuat perencanaan keuangan yang dapat mengalokasikan pendapatan pribadi maupun keluarga dengan baik. Dengan memiliki perencanaan yang matang, kita dapat menetapkan batasan pengeluaran, memiliki tabungan dan investasi, mengalokasikan dana untuk pembayaran kredit, serta mempertimbangkan berbagai tujuan finansial jangka panjang. Penting juga untuk mengetahui kebutuhan pengeluaran yang wajib, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan hal-hal yang hanya bersifat keinginan, bukan kebutuhan. Yang kelima, pentingnya dana darurat. Jika belum dimiliki, maka perlu segera memulainya. Dana darurat merupakan simpanan dana untuk menghadapi keadaan darurat, seperti kecelakaan, bencana, sakit, kerusakan rumah, atau pemutusan hubungan kerja. Besaran dana darurat yang perlu disiapkan berkisar antara 3 hingga 6 kali gaji bulanan. Sedangkan untuk mereka yang sudah memiliki tabungan keluarga, dana darurat yang diperlukan sekitar 6 hingga 12 kali gaji bulanan. Yang keenam, berinvestasi adalah langkah penting. Ahli keuangan di Amerika seperti Robert Kiyosaki menyarankan untuk memiliki lebih dari satu sumber pemasukan atau multiple streams of income, agar tidak hanya bergantung pada satu sumber pemasukan saja. Kamu dapat mempertimbangkan untuk memulai investasi, namun jangan lupa untuk mempelajari ilmu investasi agar dapat meminimalkan risiko kerugian dan memaksimalkan potensi keuntungan. Setelah mendengarkan beberapa poin penting mengenai rat race, penting juga untuk memikirkan aset dan rencana ke depan ketika kamu menghadapi situasi buruk atau PHK. Kamu bisa membuat segala rencana terburuk supaya minimalisir resiko terpuruk. Oleh karena itu, miliki aset properti atau aset lain yang dapat disewakan dapat membantu penghasilan pendapatan tambahan. Memiliki penghasilan tinggi sama sekali tidak menjamin seseorang dapat mencapai kemerdekaan finansial. Jika tagihan seperti cicilan kredit, tanggungan yang banyak, gaya hidup mewah, hal ini bisa membuat orang menjadi kerepotan untuk membayar. Bila kamu stuck di dalam siklus rat race, membeli barang berharga seperti emas bisa jadi salah satu pilihan investasi yang bisa membantu kamu keluar dari situasi seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.